Orang-orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1-20. Ketika pecah penganiayaan terhadap jemaat, hati Saulus berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota itu. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Teman-temannya harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bersama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.' Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, 'Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.' Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Saulus bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil Yohanes bab 6 ayat 52-59.
Dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Terpujilah Kristus. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Siapa saja makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapakku yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga siapa saja yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Injil Kristus. Renungan Harian Jumat 23 April 2021. Jika hendak melakukan pekerjaan yang membutuhkan tenaga ekstra, kita biasanya mempersiapkan tubuh kita dengan mengonsumsi makanan yang kandungan energinya lebih dari biasanya. Jika musim menanam padi tiba misalnya, tentu akan ada pekerjaan ekstra di sawah. Ibu biasa selalu menyediakan menu yang agak berbeda di atas meja saban pagi dan malam. Kalau kita mencita-citakan sebuah kehidupan yang kekal, yakni kehidupan bersama Allah, tentulah kita harus mengisi hidup ini dengan makanan yang memungkinkan kita masuk dalam kehidupan yang kekal itu. Makanan apakah itu? Roti hidup, yakni makanan yang datang dari Allah sendiri. Kita dibentuk oleh apa yang kita makan. Kita membutuhkan makanan yang tepat untuk sebuah kehidupan yang tepat. Yesus menawarkan dirinya untuk kita makan. Menyantap tubuh Yesus itu berarti menyantap seluruh kenyataan Yesus. Kata-katanya, pengajarannya, perasaan, dan tindakannya, tubuhnya sendiri, sehingga bukan kita lagi yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup. Baiklah, saat Ekaristi, saat menyambutnya, dalam iman kita pahami bahwa kita sedang mengunyah dan menelan secara penuh dan total seluruh kenyataan hidup Yesus. Agar sebagaimana Yesus menjadi manusia benar di hadapan Bapa, demikian kita menjadi manusia benar di hadapan Bapa, menjadi manusia yang hidup bersama Bapa. Ya Allah, kami ingin menjadi manusia benar di hadapan-Mu, dan kami yakin dengan bersatu di dalam Yesus, kami dibentuk untuk menjadi benar bagi-Mu. Kami mengucap syukur atas anugerah mulia ini. Amin.